Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa kabar saudaraku? Semoga keluarga tetap sehat, sukses, sejahtera, dimuliakan hidupnya. Saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi kisah misteri Kaca Benggala. Kali ini saya bertutur tentang gendam pelet asmara berakhir duka. Jika dibandingkan dengan aku, kecantikan wanita itu bak bumi dan langit. Gak ada seujung kukuku, tapi anehnya mampu membuat suamiku bertekuk lutut. Namaku Mira, 32 tahun, tinggal di Pasuruan. Aku anak kiai terkenal di daerahku. Umur 16 tahun, aku dinikahkan dengan Muhtarom, pemuda desa teman ngajiku. Setiap sore kami berangkat ngaji bersama di Langgar. Mungkin karena jodoh, kami akhirnya menikah. Muhtarom termasuk pekerja keras, usianya lebih tua 5 tahun dariku. Setiap hari membantu ayahnya sebagai supplier biji plastik dan karung untuk industri. Setelah menikah, kami tinggal di rumah pemberian orang tuanya. Setahun setelah menikah, anak pertama lahir, bayi laki-laki bertubuh montok. Seiring perkembangan bayiku, usaha suamiku juga bertambah maju. Bahkan akhirnya mampu membuat usaha sendiri. Masuk tahun keempat pernikahanku, anakku bertambah satu lagi. Kehidupan keluarga benar-benar harmonis. Semua kebutuhan hidup terpenuhi, dari rumah hingga 2 mobil bertenggar di garasi. Semula jangkauan bisnis suamiku hanya di kawasan Tapal Kuda, Pasuruan, Situbondo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Dan akhirnya terus berkembang di berbagai kota di Jawa Timur. Seiring dengan bisnis yang maju pesat, relasi suamiku juga terus bertambah. Bukan hanya bisnismen, tapi juga bisniswoman. Setiap saat suamiku dikelilingi wanita-wanita cantik. Ini membawa perubahan besar pada sikap dan perilakunya. Tak jarang karena bisnis, dia kerap kali tidak pulang. Kadang 2 minggu, bahkan pernah sebulan baru pulang. Sebenarnya aku sudah curiga dengan perubahan suamiku ini. Dan benar saja, saat menghadiri undangan teman di Surabaya, aku melihat suamiku di lobi hotel dengan perempuan. Meski hatiku panas, aku berusaha tenang. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, kuamati gerak-gerik suamiku hingga keluar di basement hotel. Kejadian ini juga disaksikan kakak perempuanku. 2 minggu setelah kejadian itu, suamiku pulang dengan wajah kusut dan tampak lelah. Setelah mandi dan istirahat, seperti biasa dia bercanda dengan kedua anaknya. Aku sama sekali tidak digubris, bahkan dicuekin saja. Sebelum tidur, dia hanya bicara seperlunya. Tidak ada rasa kangen atau kata-kata indah lainnya. Waktu tidur seperti orang tidak kenal. Dia juga membelakangiku dengan punggungnya. Setelah sholat subuh, dia duduk diam di ruang tamu. Ketika aku coba bertanya, jawabnya menyakitkan. Ini urusan laki-laki, gak usah ikut campur. Jawabnya ketus. Setelah menghabiskan secangkir kopi, dia ke garasi manasi mobil, kemudian sarapan. 1 jam kemudian, dia pamit berangkat ke Solo. Kedua anaknya tidak dipamiti. Aku benar-benar kecewa, tapi hanya kupendam dalam hati. Kejadian seperti ini bukan hanya sekali, bahkan sudah berulang kali. Paling menyakitkan saat ulang tahun pernikahan, dia tidak datang dengan alasan yang tidak jelas.
Bahkan sudah tega melakukan kekerasan fisik padaku. Sejak kejadian itu, benih-benih ketidakharmonisan keluargaku mulai subur. Biasanya seminggu sekali suamiku pulang, kini 2 minggu sekali, dan akhirnya sebulan sekali. Sebagai seorang perempuan, aku benar-benar merasakan suamiku berjalan di jalur yang menyimpang. Sedikit demi sedikit perhatian terhadap keluarga mulai berkurang. Komunikasi mulai buruk. Bila aku tidak menghubungi, tidak ada komunikasi. Meskipun hanya sekedar bertanya kabar anak. Keganjilan ini rupanya mulai terdengar keluarga. Orang tuaku sempat menanyakan hal itu, tapi semua kututup dengan rapat. Selepas zuhur, rumahku kedatangan 2 orang tamu dari jauh. Dia mengaku teman suamiku. Penampilan orang ini kelihatan aneh, bercelana gomyor hitam, berbaju biru dengan sandal selop dari kulit. Sementara rambutnya panjang, penuh uban. Nada bicaranya halus, penuh dengan sopan santun. Banyak pertanyaan yang diajukan tamu aneh itu. Semua kujawab dengan jujur apa adanya. Ya, sudah 3 bulan suami saya belum pulang dan juga tidak kirim kabar. Demikian jawabku. Setelah dirasa cukup, kedua laki-laki itu pamit pulang dan menitipkan sebuah benda untuk disampaikan suamiku. Memang sudah menjadi kehendak Tuhan, jalan terang mulai terbuka. Mas Roni, supir suamiku, tiba-tiba datang ke rumah. Di halaman rumah, dia sempat berpapasan dengan kedua tamu itu. Ternyata sudah setahun lebih dia tidak bersama suamiku. Dipecat karena tahu masalah pribadinya. Suamiku punya wanita idaman lain di Karanganyar. Mendengar ini, memori otakku bergerak cepat. 6 bulan lalu, aku menemukan bukti transfer yang tertinggal di mobil. Selain itu, ada bukti lain yang lebih valid. Saat HP suamiku tertinggal di rumah, ada telepon masuk dari seorang wanita. Nomor itu segera kusalin, dan benar saja, saat dicek adik perempuanku, wanita itu mengaku sebagai istrinya. Mendengar kabar ini, bak disambar petir jantungku. Sekujur badanku lemas tak berdaya. Meski di depan keluarga dan orang banyak, aku berusaha tetap tegar. Namun kondisi rohani dan jasmaniku tidak sejalan. Tubuhku makin kurus dan kelihatan layu. Ternyata harta yang kumiliki tidak mampu membuatku bahagia. Sebenarnya aku sudah mulai berpikir untuk berpisah dengan suamiku, tapi aku masih mempertimbangkan masa depan kedua anakku. Kedatangan Mas Roni ke rumah ternyata membawa angin segar bagiku. Dengan gamblang, dia bercerita tentang suamiku dan wanita simpanannya itu. Kapan kenalan, di mana dia menikah, siapa saksi-saksinya, dan sekarang tinggal di mana. Untuk mencukupi kebutuhan Willnya, suamiku membelikan rumah, mobil, dan berbagai kebutuhan. Semula wanita ini punya usaha di bidang rental mobil. Entah sebab apa, tiba-tiba usahanya bangkrut. Sejak saat itu, hubungan dengan suamiku makin intens. Sebagai seorang driver, Mas Roni juga punya banyak teman. Satu di antaranya Mas Andi, sahabat karib Mas Roni, mantan suami dari Erna, yang tidak lain Will suamiku itu. Dari sinilah rahasia mereka mulai terkuak. Di masa mudanya, Erna dikenal sebagai kembang desa, putri tunggal camat di Karanganyar. Hidupnya serba berkecukupan,
pergaulannya juga cenderung bebas. Akibatnya, dia hamil sebelum lulus SMA. Sayangnya, dia tidak mengerti siapa bapak dari bayi yang dikandungnya. Beruntung bayi ini meninggal setelah dilahirkan. Dan akibatnya dia dendam terhadap laki-laki yang dianggap merusak masa depannya. Dia bersumpah akan merusak laki-laki yang mendekatinya. Di hatinya tidak ada rasa sayang, yang ada hanya benci dan dendam. Setelah bapaknya meninggal, kehidupan anak tunggal ini berubah drastis. Satu demi satu barang-barang peninggalan orang tuanya dijual, bahkan sempat terjun di dunia lokalisasi. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, dia sudah menikah 4 kali. 2 suaminya terdahulu meninggal karena kecelakaan. 1 meninggal di lokalisasi dan 1 lagi bercerai. Setelah bapaknya meninggal, kehidupan anak tunggal ini berubah drastis. Info dari Mas Andi, mantan suaminya, Erna ini punya ajian pengasihan. Ilmu ini diperoleh dari seseorang yang tinggal di Boyolali. 3 bulan sekali dia harus datang, selamatan kenduri di rumah orang itu. Bila tidak, ilmu yang dimilikinya akan luntur. Ada yang mengatakan bahwa kecantikannya akan musnah seiring dengan ilmu pelet yang dimilikinya. Malang tidak bisa ditolak, untung tak dapat diraih. Jika saatnya tiba, semua akan terjadi. Demikian halnya dengan Erna. Saat berwisata ke Gunung Lawu dengan suamiku, mereka berhenti di Cemoro Sewu, menikmati kupat lontong terbungkus janur kuning. Sebelum beranjak ke penginapan, turun kabut tebal. Setelah kabut hilang, warung di pinggir jalan itu tiba-tiba lenyap. Melihat kejadian aneh itu, mereka bergegas menuju mobil dan mencari penginapan terdekat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak, diselimuti rasa takut yang luar biasa. Keesokan harinya, saat hendak check out, suaminya kedatangan tamu. 2 laki-laki bercelana gombior hitam, berbaju biru dengan sandal selop dari kulit. Rambutnya panjang penuh uban. Karena doa istrimu, kamu diselamatkan. Bila tidak, kamu berjumpa dengan kegaiban. Nyawamu melayang bersama gudikmu itu. Segera pulang, temui anak istrimu. Setelah berucap demikian, kedua laki-laki itu melangkah pergi, meninggalkan bau harum yang luar biasa. Setelah menyeruput secangkir kopi, aku hendak kembali ke kamar. Tiba-tiba seorang petugas hotel menemuiku. "Pak, ada wanita jatuh dari atas. Kepalanya berlumuran darah. Tolong dilihat, Pak. Saya akan ke security." Seperti ada kekuatan hebat yang mampu menggerakkan tubuhku. Sesampainya di tempat, orang-orang sudah berkerumun melihat korban itu. Betapa terkejutnya aku, ternyata korban adalah Erna, istri siriku. Kepalanya bersimbah darah, matanya melotot, hidung, telinga, dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Dan wajahnya berubah menjadi keriput, rambutnya dipenuhi uban. Setelah menjalani pemeriksaan di kepolisian, suamiku kembali pulang. Namun, aku tidak menemukan pribadi suamiku yang sebenarnya. Dia hanya diam dengan tatapan mata kosong, memandang ke langit-langit rumah. Saudaraku, jangan pernah bercanda dengan maut bila kamu tidak mengerti jalannya. Kegaiban tidak untuk dipermainkan, namun untuk dimengerti. Terima kasih, saya Gigi Sugiono mohon pamit.
Ketemu lagi dalam cerita berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.